Terima kasih aja. Yaudah, yuk mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, teman-teman dan Bapak Jazuli selaku pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang perhitungan biaya standar. Perkenalkan, saya Kusuma Rispati dengan NIM akhir 050. Saya Avelia Krisdianto dengan NIM akhir 001. Oke, perkenalkan nama saya Angela Gracia dengan NIM akhir 042. Oke, selanjutnya untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu perhitungan biaya standar, perlu diketahui dulu apa sih pengertian dari biaya standar itu. Jadi biaya standar itu merupakan biaya yang terjadi atau dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang atau jasa yang diperoleh dari estimasi kuantitas barang yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dan biaya per unit dari barang tersebut. Nah, biaya produksi standar yang dibuat itu meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Oke, selanjutnya biaya standar itu memiliki manfaat. Yang pertama, itu sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan produksi, khususnya pada perencanaan strategik perusahaan pada umumnya. Dan yang kedua itu sebagai panduan kerja bagi jajaran pimpinan dan staf, serta karyawan bagian produksi, mulai dari manajer produksi, supervisor, kepala regu, dan karyawan produksi. Terus juga sebagai panduan melakukan evaluasi tentang efisiensi biaya produksi sebagai salah satu ukuran kinerja di bagian produksi. Dan yang terakhir itu sebagai alat bagi manajemen perusahaan dalam pengendalian biaya produksi. Oke, di perhitungan biaya produksi itu ada selisih biaya produksi dan selisih biaya bahan baku. Kalau pengertian dari selisih biaya produksi itu perbedaan antara jumlah biaya sesungguhnya untuk input produksi dengan jumlah biaya standar yang dibebankan pada produk yang dihasilkan. Nah, kalau sisi biaya bahan baku itu ada dua nih. Yang pertama satu selisih, yaitu selisih biaya bahan bakunya. Ada juga dua selisih, yaitu selisih harga bahan baku dan selisih kuantitas bahan baku. Oke, selanjutnya kita akan menghitung tentang selisih biaya bahan baku. Itu merupakan selisih antara biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya. Rumusnya adalah harga standar bahan baku per unit dikali kuantitas standar, lalu dikurangi harga sesungguhnya bahan baku per unit dikali kuantitas sesungguhnya yang dipakai dalam produksi. Lalu, ketika sudah menemukan selisih biaya bahan baku, jika biaya bahan baku standar itu lebih besar dari biaya bahan baku sesungguhnya, maka disebut selisih itu menguntungkan atau favorable. Namun, jika biaya bahan baku standar itu lebih kecil dari biaya bahan baku sesungguhnya, maka disebut selisih itu merugikan atau unfavorable. Oke, selanjutnya selisih harga bahan baku atau material price variance, di mana rumusnya itu selisih harga bahan baku sama dengan harga standar bahan baku per unit dikurangi dengan harga sesungguhnya bahan baku per unit dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya yang dipakai dalam produksi. Oke, untuk selisih kuantitas bahan baku atau material price variance, rumusnya yaitu selisih kuantitas bahan baku sama dengan kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya yang dipakai dalam produksi dikalikan dengan harga standar bahan baku per unit. Oke, nah kalau yang materi ini itu skema dari penjabaran ketiganya. Yang pertama ada biaya sesungguhnya pada kuantitas sesungguhnya, yang kedua ada biaya standar pada kuantitas sesungguhnya, dan yang di sebelah kanan itu ada biaya standar pada kuantitas standar. Nah, kalau biaya sesungguhnya pada kuantitas sesungguhnya itu harga sesungguhnya dikali dengan kuantitas sesungguhnya,
Lalu yang kedua itu biaya standar, ada harga standar dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Dan juga yang ketiga itu ada harga standar dikali kuantitas standar. Nah, untuk mencari selisih harga, itu dari yang tengah, dari harga standar dikali kuantitas sesungguhnya dikurang dengan harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Ditemukanlah rumusnya itu jadi harga standar dikurangin harga sesungguhnya dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Karena di sisi harga itu kuantitas sesungguhnya itu sama. Dan kalau yang di selisih kuantitas itu harga standarnya itu sama, jadinya dikolomkan kuantitas standar dikurangin kuantitas sesungguhnya, habis itu dikali harga standar. Nah, total selisihnya itu penjumlahan dari selisih harga dan juga selisih kuantitas. Tapi yang di dalam kurungnya itu dijabarkan kembali menjadi harga standar dikali kuantitas sesungguhnya dikurangin harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya ditambah kuantitas standar dikali harga standar dikurangin kuantitas sesungguhnya dan dikali harga standar. Namun yang di sebelah paling kiri itu kan hasilnya akan sama kalau dikurangin dengan kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. Maka total selisih atau selisih biaya bahan baku rumusnya dipersingkat menjadi harga standar dikali kuantitas standar dikurang dalam kurung harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Next. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soal. PT Adidas adalah salah satu perusahaan yang produksi alat-alat dan properti olahraga. Salah satu produknya berupa bola untuk sepak bola. Manajemen perusahaan menetapkan standar biaya produksi setiap satu buah bola sebagai berikut. Bahan baku 2 meter persegi kulit sintetis. Harga kulit sintetis Rp100.000 per meter persegi, jam kerja 4 jam, tarif tenaga kerja Rp20.000 per jam, serta data produksi dan biaya produksi pada bulan Mei 2020 disajikan sebagai berikut. Jumlah produksi selama bulan Mei sebanyak 1.000 bola. Jumlah bahan baku yang dipakai selama bulan Mei adalah kulit sintetis sebanyak 1.900 meter persegi dengan harga kulit sintetis Rp110.000 per meter persegi. Jumlah jam kerja sebanyak 4.100 jam kerja. Tarif tenaga kerja Rp25.000 per jam. Next. Yang ditanyakan, berdasarkan data di atas, hitunglah pertama selisih biaya bahan baku, kedua selisih harga bahan baku, ketiga selisih kuantitas bahan baku. Nah, dari contoh soal tadi, kita bisa dapat kesimpulan bahwa kita mendapatkan informasi di sini, harga standarnya itu 100.000, sedangkan kuantitas standarnya itu 2 dikali 1.000, karena setiap satu bola itu memerlukan 2 meter. Lalu harga sesungguhnya di sini 110.000 dan kuantitas sesungguhnya itu 1.900. Lalu cara menyelesaikannya, kita mencari selisih biaya bahan baku dulu, yaitu kita masukkan harga standarnya tadi 100.000 dikali kuantitas standarnya 2.000 dikurang harga sesungguhnya itu 110.000 dikali kuantitas sesungguhnya tadi 1.900. Jadinya 200 juta dikurangi 209 juta itu 9 juta, itu berarti unfavorable atau merugikan. Oke, selanjutnya kita akan menghitung selisih harga bahan baku dengan rumus selisih harga sama dengan harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya. Tinggal kita masukin, jadi sama dengan 100.000 dikurangi 110.000 dikalikan dengan 1.900 sama dengan 19 juta. Dari hasil ini kita mengetahui bahwa hasilnya itu merugikan. Lalu untuk selisih kuantitas bahan baku dimasukkan ke rumus kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikalikan dengan harga standar. 2.000 dikurangin 1.900 dikalikan 100.000, hasilnya 10 juta. Dan dapat dilihat bahwa hasil tersebut menguntungkan. Oke, kalau tadi itu perhitungan satu-satunya, nah kalau ini itu dari skemanya. Skemanya sudah saya jelaskan tadi. Jadinya
selisih harganya itu 19 juta dan selisih kuantitasnya itu 10 juta. Tetapi kalau sisi biaya bahan bakunya itu jadi pengurangan dari sisi harga dikurangi sisi kuantitas yaitu 9 juta, atau bisa pakai rumus cepatnya tadi yang harga standar dikali kuantitas standar. Harga standar kan 100.000 dikali kuantitas standarnya itu 2.000 jadi 200.000 dikurangin dengan harga sesungguhnya dikali 2 juta ya. Habis itu ketemu hasilnya sama aja jadi 9 juta, tapi ini merugikan. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih.